semuanya, di sini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. Kemarin kita sudah membahas tentang IP address. Nah, kalian masih ingat tidak IP address itu apa? Jadi, IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat seperti PC, laptop, dan router. Nah, IP address ini terbagi menjadi dua, yaitu IP public dan IP private. Nah, IP public sendiri adalah IP yang biasa diakses oleh semua orang, di mana saja dan kapan saja. Jadi IP ini bisa diakses oleh semua orang. Ini contoh IP-nya, yaitu google.com IP-nya 10.10.10.10. Ini termasuk IP public, dan Facebook juga.com 8.8.8.8. Ini juga termasuk IP public. Nah, sedangkan IP private adalah IP yang bisa digunakan oleh satu device saja, yaitu orang yang memiliki aksesnya. Jadi IP ini tidak seperti IP public, namanya juga IP private. Jadi IP hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki aksesnya. Contoh IP-nya adalah 192.168.30.5. Ini termasuk dengan IP private. Nah, setelah itu pada IP address ini terbagi dalam dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang IP versi 4. IP versi 4 ini terdiri dari 32 byte. Nah, yang 32 byte ini memiliki 4 oktet. 4 oktetnya bisa dituliskan dengan x.x.x.x. X-nya sama dengan angka. Jadi, angka dari 0 sampai 25, maka IP address-nya tidak boleh berkurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 25. Untuk mencari total IP, kita juga bisa mempelajari yang namanya subnetting. Nah, subnetting ini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, dan IP broadcast, serta rank. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang soal yang pertama, yaitu 192.168.132.21/24. 24 ini sebagai prefix. Prefix adalah total IP yang digunakan. Nah, jadi kita akan menulis total IP-nya. Total IP-nya berarti kita di sini kita tuliskan 32 dikurangi prefix. Prefixnya adalah 24. Jadi kita tuliskan saja 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Nah, 8 ini 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 ini paling mentok ya teman-teman. 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jadi total IP-nya ada 256. Maaf salah ya teman-teman. Jadi ini yang paling mentok. 2 pangkat 8 itu paling mentok ya teman-teman. Terus kita mencari subnet max-nya dengan cara ini kan kita mencari subnet max-nya itu kita menggunakan Windows, jadi menghitungnya hasil dari pangkat ini sama dengan ini, berarti hasil pangkat ini 256 dikurangi 256, jadi hasilnya 0. Jadi ini subnet max-nya 0. 255.255.255.0.
Jadi ini adalah subnet max-nya. Setelah itu IP network-nya itu pasti diawali dengan 0 dan IP broadcast-nya itu adalah satu angka di bawah dari total IP-nya. Jadi kayak gini, 256 dikurangi 1. Jadi ini adalah IP broadcast 255. Dan ranknya itu adalah satu angka dari network dan di bawahnya broadcast. Jadi satu angka dari network itu 1 dan kurang dari broadcastnya itu 254. Ini adalah rank broadcast, network, dan subnet mask serta total IP. Jadi ini soal nomor 1 kita sudah selesai. Nah, kita akan membahas soal yang kedua ya teman-teman. Soal yang kedua adalah 172.168.5.1/26. Kita di sini menuliskan prefix, berarti 32 dikurangi prefixnya adalah 26. Jadi 32 dikurangi 26 sama dengan 6. 6 sendiri 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64. Jadi subnet max-nya adalah 254 dikurangi 64 sama dengan 192. Jadi ini adalah subnet max-nya 255.192. Dan ini networknya, IP networknya 0, terus broadcastnya berarti kurang dari 64, berarti 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Nah, ranknya itu lebih dari network, berarti lebih dari network 1 sampai kurang dari broadcast 63. Nah, ini kita sudah mengerjakan soal yang kedua. Setelah itu kita akan mengerjakan soal nomor 3. Nomor 3 ini adalah yang lumayan sepertinya sulit tidak ya teman-teman. Kita akan mencoba. Total IP-nya berarti 32 dikurangi prefixnya yaitu 27. 32 dikurangi 27 adalah 5. Nah, terus ini 32 dikurangi 7 adalah 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Setelah itu subnet max-nya adalah 256 dikurangi 32. Hasilnya adalah 224. Ini adalah subnet max-nya. 255.255.224. Ini subnet max dari prefix 27. Untuk IP networknya adalah 0 dan broadcastnya adalah 31. Terus ini IP. Nah, tapi teman-teman, ininya kan 50. IP-nya 10.10.10.50. Sedangkan kita melebihi
50. Nanti ranknya adalah 1 sampai 31. Ini kita tidak sampai 50. Jadi kita akan menggunakan IP block. Nah, kita akan melakukan namanya block subnet. Maaf, salah. Block subnet ini kita akan di sini kita tuliskan 32 dan ini adalah 32 ditambah 32. Maaf ya teman-teman, ditambah 32 hasilnya adalah 64. Nah, 64 ini dikurangi 1 sama dengan 63. Jadi IP arraynya kita bisa 32 sampai 63. Jadi IP broadcastnya itu kan kita 31. Di sini kita ini melebihi batas IP rank. Nah, maka dari itu kita akan melakukan yang namanya block subnet seperti yang tadi kita lakukan. Nah, ini yang dinamakan block subnet. Jadi ini kita sudah bisa ya teman-teman. Ini materi IP dan subnetting alhamdulillah sudah. Kita akan melanjutkan ke konsep switch dan router. Nah, switch adalah alat yang berfungsi untuk menghubungkan device dalam satu blok subnet. Contohnya ini, IP switch adalah yang dipakai 192.168.1.10/27 sama dengan 32 IP yang bisa dipakai. Nah, PC1 IP-nya 192.168.1.1, sedangkan PC2 192.168.1.2 dan PC3 IP-nya 192.168.1.3. Ini kita akan bisa menghubungkannya karena IP dari 3 IP ini sama. Jadi ini sudah sama, maka kita akan bisa menghubungkannya. Sedangkan router adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan device dalam blok yang berbeda. Seperti kita di sini memiliki PC4 memiliki IP 192.168.1.60, sedangkan PC1 adalah 192.168.1.1. Ini kan beda jauh, yang sini 1 dan sini sampai 60. Supaya kita bisa menggunakannya, kita butuh router, dan routernya ini nanti kita akan memasukkan gateway masing-masing PC. Nah, begitu saja yang bisa saya jelaskan tentang konsep switch dan router. Pokoknya switch itu adalah alat yang berfungsi untuk menghubungkan device dalam satu blok, sedangkan router adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan device dalam blok yang berbeda-beda. Seperti dari blok sini ke blok sini, kita perlu menghubungkannya dengan melalui router. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika salah kata. Setelah mempelajari materi yang tadi, materi switch dan router, kita akan mencoba mempraktikkannya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita membutuhkan 2 buah PC. Kita taruh sini dan taruh sini. Kemudian kita juga butuh 1 switch. Saya memakai yang PT switch. Terus kita sambungkan dengan menggunakan kabel. Tapi sebelum itu kita perlu memasukkan IP. Kita klik ini 1 kali, terus buka desktop, kemudian IP configuration. Kita ketikkan IP-nya 192.168.1.11. Terus ininya 192, pakai yang /26. Kemudian kita coba yang satunya lagi. Kita buka seperti tadi
desktop, kemudian IP-nya 192.168.1.12 dan ininya subnet masknya kita ganti yang 192. Jadi subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian kita akan mencoba nge-ping ya teman-teman. Nah, ini kita ping ke PC yang ini. Kita ini di tab, kemudian kita buka command prompt. Kita ping 192.168.1.12. Kalau sudah seperti ini tandanya sudah bisa. Nah, tapi kita bisa melakukan dengan yang lebih mudah, yaitu dengan cara seperti ini. Ini ditaruh sini. Nah, ini biar lebih mudah lagi, tidak perlu capek-capek ngeping. Nah, kita akan melanjutkan mempraktikkan contoh dengan 3 buah PC. 1, dan ini kita juga menggunakan switch ya teman-teman. Kita juga gunakan yang PT switch. Terus kita sambungkan. Lihat teman-teman, ini sudah. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Kita seperti yang tadi caranya desktop, kemudian IP configuration, kita IP-nya 192.168.2. Ini kita ganti 2 ya teman-teman. Titik berapa? 21. Nah, ininya kita ganti seperti tadi 192 subnet masknya. Jadi 255.255.255.192. Dan yang lain kita coba seperti ini semua. Yang ini kita tuliskan IP address-nya 192.168.2.22. Nah, ini kita ganti 192. Nah, yang terakhir ini juga kita desktop IP configuration, kemudian IP-nya kita tuliskan 192.168.2.23. Nah, terus ini kita ganti juga 192. Setelah itu kita coba ping. Nah, ini kita hilangkan, kita ping. Nah, kita coba ping di sini. Ping 192.168.2.22. Kita akan lihat terhubung atau tidak. Nah, ini kita sudah terhubung ya teman-teman. Kita bisa mengecek semuanya. Ini PC 2 dan PC 4 terhubung, sukses. Dan ini juga sudah terhubung. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian kita menggunakan satu router. Kita routernya taruh di sini. Kita akan mempraktek dengan switch dan router. Kemudian kita sambungkan. Nah, terus satunya lagi. Terus kita klik routernya, kemudian kita ke config. Terus ini pas Ethernet 1, IP address-nya kita ganti, kita tuliskan 192.168. Ini yang satu itu yang ini ya, berarti tidak 1.10. Subnet masknya apa namanya ini? Kita ganti 192. Nah, iya ini belum di on kan. Jangan lupa ini kita on kan. Nah, setelah ini sudah, kita ganti yang satunya. Yang satunya kita on kan terlebih dahulu. Tadi lupa ya teman-teman, jangan lupa on kan. Terus ini kita IP-nya 192.168.2.20.
Nah, ini kita ganti dengan 192. Nah, ini ketika sudah, kita coba tunggu terlebih dahulu. Kalau sudah, ininya pasti ini nunggu hijau-hijau, karena kalau ini masih oranye, biasanya ini masih belum memproses. Nah, ini sudah. Ini kita coba ini ya, dari sini ke sini. Bentar ya teman-teman. Nah, ini ini nggak bisa karena kita belum memasukkan gateway-nya. Maaf, saya lupa. Nah, ini kita perlu masukkan gateway yang tadi udah ditulisin di sini. Gateway-nya jadi 192.168.1.10. Semuanya kita kasih gateway yang kayak gini. Nah, kalau kita sudah kasih gateway pasti bisa ya teman-teman. 168.1.10. Dan yang satunya juga yang di sini, yang switch sini kita bentar ini. Nah, ini kita gateway-nya 192.168.2.20. Yang satunya ini kita tulis semua 192.168.2.20. dan satu lagi. Nah, kita ini gateway-nya ganti 192. Setelah ini sudah, kita akan coba lagi ya teman-teman. Ini kita biar lebih mudah. Nanti kita bisa coba di pin juga. Ini masih susah. Nah, ini kita sudah bisa. Kalau tidak bisa, kalian jangan lupa mengecek gateway-nya, masukkan. Jadi kita perlu memasukkan gateway. Nah, ini sudah. Coba kita pin. Pin 192.168.2.2. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil. Nah, alhamdulillah kita sudah berhasil. Jadi cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.